Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Jennifer Lakesha Prasetyo. Saya dari kelompok sejarah seni kawasan Jetis Perumahan Bangirejo. Nah, di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang sejarah dan karakteristik arsitektur juga interior dari bangunan-bangunan di kawasan Jetis juga di Perumahan Bangirejo. Kebetulan di belakang saya sudah ada Tugu Yogyakarta yang merupakan salah satu monumen atau objek wisata yang nomor satu untuk didatangi oleh para wisatawan. Kemudian Yogyakarta sendiri adalah salah satu pusat budaya atau pusat pemerintahan Indonesia yang sudah mengalami banyak perubahan signifikan dalam banyak unsur seperti struktur pemerintahan, masyarakat, dan budayanya. Perubahan ini diakibatkan oleh penjajahan kolonial Belanda dan juga kedudukan Jepang. Awal penjajahan Belanda di Yogyakarta dimulai pada abad ke-16 ketika bangsa Belanda mulai tiba di Pulau Jawa untuk berdagang. Penjajahan ini secara resmi dimulai setelah Perjanjian Giyanti pada 13 Februari tahun 1755, yang dimana perjanjian ini membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I dan mendirikan Keraton Yogyakarta pada 1755 untuk mengawasi Sultan dan Keraton. Belanda mendirikan Benteng Krassenburg antara 1756 dan 1787. Benteng ini sempat direnovasi karena sempat terjadi gempa bumi dan diganti nama menjadi Benteng Krassenburg pada 1867. Di awal abad ke-19, kekuasaan kolonial di Yogyakarta itu sempat berpindah ke tangan Inggris. Lebih tepatnya yaitu sekitar pada tahun 1811 hingga 1816. Selama masa pemerintahan Inggris itu, Benteng Krassenburg itu sempat menjadi tempat basis administrasi oleh pemerintah Inggris atas perintah jenderal mereka yaitu Thomas Stamford Raffles. Namun, setelah Inggris menyerahkan kembali wilayah Jawa ke Belanda, kekuasaan kolonial dilanjutkan dengan pengawasan lebih ketat terhadap sultan dan keraton. Pada masa ini, Yogyakarta menjadi daerah vassal atau Zelfbesturenlandskappen yang menjadi otonomi lokal namun tetap diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, yaitu antara tahun 1877 hingga tahun 1921, komunitas Eropa mulai berkembang pesat di Yogyakarta. Banyak fasilitas modern seperti pabrik gula dan fasilitas pendidikan mulai bermunculan. Juga pemukiman untuk Belanda mulai dibangun seperti halnya di kawasan Jetis yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, dan fasilitas umum lainnya. Sejarah kolonial Yogyakarta mencerminkan perjalanan panjang berupa perjuangan dan perubahan kota ini, dimulai dari Kerajaan Mataram hingga pengaruh dari Inggris dan Belanda. Setiap periodenya memberikan warisan-warisan yang menjadikan kota Yogyakarta ini menjadi identitas yang kaya. Lalu hingga saat ini peninggalan-peninggalan sejarah berupa Benteng Krassenburg dan keraton menjadikan saksi bisu dari perjalanan kota Yogyakarta ini. Jadi sekarang kita udah sampai di tempat yang akan kita bahas sejarah dan karakteristik arsitektur dan interiornya. Betul sekali, jadi sekarang kita sedang berada di Gereja Santo Albertus Jetis. Gereja Santo Albertus Agung Jetis didirikan pada tahun 1965 yang terletak di Jalan AS Sangaji nomor 20 Yogyakarta. Sejarahnya berawal pada tahun 1952 ketika Romo E. Harjowardoyo dan juga Romo Sumo Atmojo yang bertugas di Poraki St. Antonius Kota Baru mengusulkan penyatuan kering-kering di wilayah Barat Kalicode. Pada tahun 1954, Kring Bangirejo, Jetis dan juga Gondelayu bergabung menjadi Stasi Jetis. Pada masa itu, Stasi Jetis belum memiliki gedung gereja sehingga perayaan masih dilaksanakan di rumah umat, sekolah di daerah kawasan Jetis seperti SMA dan SMK, serta kantor pemerintah. Pada tahun 1963, dibentuklah pengurus gereja dan Papa Miskin untuk merancang pembangunan gereja. Tanah seluas 3.945 meter persegi dapat dibeli pada tahun 1964.
Dan pada bulan November 1965, misa syukur diadakan untuk menandai lahirnya Paroki Jetis. Nama pelindung gereja diambil dari Santo Albertus Agung. Nama baptis Magister Albertus Sugijapranata sebagai penghormatan terhadap tokoh ini. Dengan semakin bertambahnya jumlah umat, kering-kering baru mulai bermunculan, seperti kering Blunya dan Karangwaru untuk mendukung efektivitas pelayanan pastoral. Jadi, Gereja Santo Albertus Jetis ini dirancang oleh Rama Mangunwijoyo yang merupakan seorang imam sekaligus arsitek yang dikenal memiliki gaya yang sederhana dan juga memiliki makna yang filosofis. Gereja ini tidak mengikuti gaya kolonial pada masanya, akan tetapi mengusung elemen lokal yang sangat kuat. Seperti contohnya atap yang digunakan pada gereja ini memakai model pelana kampung yang fungsional dan cocok digunakan untuk di iklim tropis seperti Indonesia. Kemudian struktur dari bangunan gereja ini memiliki bentuk seperti huruf L untuk fleksibilitas ruang dalam menampung umat yang dapat bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Fasad pada gereja ini dihiasi oleh ornamen berupa wayang gunungan. Gunungan itu sendiri merupakan simbol budaya Jawa yang melambangkan pohon kehidupan, perjalanan spiritual manusia, dan harmoni dengan alam. Selain itu, ornamen-ornamen ini juga mencerminkan perpaduan antara nilai religius dan seni tradisional lokal. Ornamen-ornamen ini dan gunungan ini itu juga sebagai pintu rahmat kepada Tuhan dan mengingatkan kita pentingnya akan kehidupan yang kekal. Interior gereja menggunakan elemen modern dan simbolisme religius. Untuk kolom-kolomnya dibuat menggunakan paduan antara beton dan kayu sehingga terlihat kokoh namun tetap menyatu dengan alam. Untuk rangka atapnya dibuat menggunakan kayu dan dibiarkan terbuka begitu saja. Untuk langit-langitnya sendiri dibuat menggunakan papan multiplex dengan finishing cat berwarna putih dan disusun secara vertikal ke atas mengerucut membentuk segitiga. Filosofis penyusunan ini melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Jendela-jendela besar pada gereja ini dihiasi dengan kaca patri berwarna biru, kuning, dan putih. Ini merepresentasikan simbolisme Bunda Maria, jadi seakan-akan Bunda Maria bersama kita. Lalu untuk ornamen interior lainnya terdapat lantai yang bercorak sederhana. Ini mempunyai harmoni lisan yang menyatu dan menegaskan bahwa itu menyatu dengan fungsi spiritualisme gereja ini. Untuk filosofi gereja ini pun mengedepankan kesederhanaan dan spiritualisme. Gereja Santo Albertus Agung Jetis menjadi ikon spiritual dan budaya bagi umat agama Katolik di Yogyakarta. Dengan arsitekturnya yang sederhana, ornamen-ornamennya yang syarat akan makna, serta elemen-elemennya yang bersifat menggunakan budaya lokal, menjadikan gereja ini menjadi gereja yang fungsionalis, tetapi juga menjadi gereja yang spiritual dan filosofis. Lalu hingga kini gereja ini tetap menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik untuk meningkatkan iman, serta menjadi simbolis bagi masyarakat sekitar Yogyakarta. Kali ini kita lagi berada di salah satu bangunan sejarah kawasan Jetis, yaitu SMK Negeri 2 Yogyakarta. SMK Negeri 2 Yogyakarta ini berada di Jalan AM Sangaji nomor 47 RT 52 RW 12 Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Sekolah ini berada di kawasan Jetis yang dimana kawasan Jetis ini tuh banyak nilai sejarahnya dengan berdirinya sekolah-sekolah lain, lembaga-lembaga pendidikan yang lain oleh pemerintah Belanda ini. Lalu sekolah ini juga menjadi saksi bisu sejarah dari mulai kolonial Belanda hingga pada masa kini. Lalu sekolah ini juga pada awalnya bernama Princess Juliana School atau disingkat menjadi PJS. Lalu sekolah ini juga menjadi sekolah pertama teknik tingkat pertama yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, Belanda dipukul mundur Jepang. Banyak sekolah kejuruan yang dihilangkan. Sementara
Princess Juliana School masih tetap bertahan. Namun, terdapat perbedaan yang ketara. Belanda membedakan sekolah pribumi dan kaum elit. Jepang justru meleburkan perbedaan tersebut. Sekolah ini diambil alih Jepang dan menjadikan sistem pendidikan Jepang. Dengan pengaruh budayanya seperti senam pagi dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Setelah kemerdekaan, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Teknik Menengah atau STM dan menjadi STM pertama di Indonesia di tahun 1951. Seiring waktu, sekolah ini juga mengalami pergantian nama hingga pada akhirnya resmi menjadi SMK Negeri 2 Yogyakarta di tahun 1997 menurut keputusan Mendikbud nomor 036/O/1997. Pada masa perjuangan, sekolah ini juga sempat menjadi asrama untuk tentara pelajar. Gedung SMK 2 Negeri Yogyakarta ini pernah menjadi tempat perkuliahan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada sebelum fakultas tersebut pindah ke Bulak Sumur pada tahun 1980-an. Hal ini menunjukkan bahwa gedung ini memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan teknik di Indonesia. Arsitektur pada gedung SMK 2 Yogyakarta ini sangat mengusung gaya Indis yang sangat khas, di mana gedung ini memiliki jendela-jendela dan pintu-pintu besar, juga memiliki ventilasi building fins yang sangat membantu sirkulasi udara untuk masuk. Selain itu, gedung ini berdenah umum panjang dengan beberapa ruangan di lantai 1 yang menghadap ke timur dan juga terdapat halaman tengah yang terbuka yang membantu udara segar untuk masuk ke dalam gedung. Selain itu juga, gedung ini memiliki atap limas yang bermaterial genteng yang bernuansa megah dan kokoh dan juga elegan. Selain itu, gedung ini tuh dirancang untuk menyesuaikan dengan iklim tropis yang ada di Indonesia. Pada bagian pintu utama terdapat 4 buah jendela yang terdiri dari 3 daun jendela, lalu dilengkapi dengan tralis besi sebagai pengamannya. Elemen arsitektur lainnya dapat dilihat dari tiang penjaga teras pintu masuk di sisi timur. Tiang-tiang ini didesain untuk mendukung struktur atap dan teras, serta memberikan estetika kolonial yang simetris, serta menambahkan konsep kokoh dan monumental terhadap bangunan ini. Lalu pada renovasi di tahun 1925, 1950, dan 1954, bangunan ini menambahkan konsep modern seperti laboratorium dan juga bengkel. Namun, desain kolonial tetap dipertahankan. SMK 2 Yogyakarta ini tidak hanya sebagai situs bersejarah, tetapi juga sebagai bangunan cagar budaya yang masih dilestarikan hingga pada saat ini. Lokasi ini juga sempat menjadi lokasi syuting Habibie dan Ainun 3 dan didatangi juga oleh beberapa artis ternama seperti Maudy Ayunda dan Jeffrey Nicole, yang tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi komunitas sekolah dan masyarakat Yogyakarta. Nah, kita sudah berada di perumahan Bangirejo, salah satu objek yang akan kita bahas tentang sejarah dan karakteristik arsitektur dan interiornya. Jadi di sini Jetis merupakan kawasan di daerah Yogyakarta yang memiliki peran utama dalam perkembangan sejarah di kota ini. Setelah perjanjian Giyanti 1755, Belanda mulai membangun berbagai bangunan kolonial di daerah keraton. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII, pemukiman Belanda mulai meluas ke berbagai arah termasuk ke utara di kawasan Jetis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kolonial mereka. Pada tahun 1920, Jetis ini masih berupa area agraris yang didominasi dengan kebun, sawah, dan juga ladang. Kemudian dalam 5 tahun wajah kawasan ini berubah. Pada tahun 1925, kawasan Jetis ini berkembang dengan infrastruktur yang lebih modern dengan dipenuhi oleh rumah-rumah yang bergaya Indis. Jalan AM Sangaji ini menjadi tulang punggung kawasan Jetis, di mana garis imajiner kota Yogyakarta yang menghubungkan Tugu Palputi dengan Gunung Merapi ini. Pada poros inilah bangunan-bangunan kolonial Belanda didirikan, yang dulunya sempat menjadi aktivitas politik, militer, dan ekonomi. Kawasan Jetis dipilih sebagai tempat permukiman oleh kolonial Belanda dikarenakan tanah yang berada di utara keraton ini
mudah dimiliki oleh kolonial Belanda, pemerintah kolonial Belanda. Sebaliknya, tanah yang berada di selatan keraton itu dimiliki oleh bangsawan. Strategi ini menjadikan kawasan Jetis sebagai tempat pengembangan kota pada masa itu. Bangirejo Taman dibangun pada tahun 1930-an merupakan salah satu kawasan perumahan kolonial Belanda di Yogyakarta. Mulanya kawasan ini dikenal sebagai Princess Juliana Land yang dibangun khusus untuk para amtenar atau pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Namun sesaat setelah kemerdekaan, nama kawasan ini berubah. Bangirejo Taman berada di tempat strategis dekat dengan pusat ekonomi Kranggan dan fasilitas pendidikan penting seperti Quick School, Princess Juliana School, dan HIS. Kawasan ini berkembang pesat karena lokasinya yang ekonomis dan aksesibilitas yang tinggi. Perumahan Bangirejo Taman ini dirancang dengan konsep taman lingkungan sehingga memberikan ruang hijau yang mendukung keseimbangan ekologis. Penelitian pun menunjukkan bahwa perumahan ini mengutamakan tujuan praktis dan penyesuaian terhadap iklim dan cuaca di Indonesia. Perumahan ini menjadi saksi sejarah arsitektur kolonial dan penyesuaiannya terhadap permasalahan modern saat itu. Perumahan Bangirejo menggunakan dinding dengan ketebalan 17 cm. Ketebalan ini membantu menjaga suhu ruangan tetap nyaman dan sejuk, sehingga menciptakan suasana yang lebih adem di dalam rumah. Bangunan utama di perumahan Bangirejo Taman terdiri dari ruang keluarga, ruang tamu, dan kamar tidur. Area servis seperti pada dapur dan kamar mandi terpisah dari bangunan utama dan terhubung melalui selasar dan seringkali berdekatan dengan garasi. Rumah ini memiliki karakteristik desain fase ketiga, yaitu dengan halaman yang lebih luas dan tanpa lorong tengah. Fungsi ruang tamu dipertahankan sebagai bagian dari ruang keluarga yang multifungsi, menciptakan suasana yang lebih efisien dan nyaman. Dan rumah yang satu tempat sana ininya sama. Berarti semua Tapi nggak ada ini nggak. Oh iya, ini tambahan. Tapi keren. Itu tuh emang udah formatnya begini ya Pak? Rumahnya dia? Ya dari dulu. Jadi lantai kayak gini cari aja susah. Iya. Sudah nggak ada yang jual. Tapi di sini kan bisa jadi apa ya, ruang usaha kalau seniman mau bikin gitu ya. Kalau rumah saya satu nggak tempati, lantainya kuning semua. Oh, Beda lagi. Tapi itu bukan Oh, iya, Bapak kuning. ubah, tapi emang dari sana ya? Dari dulu kuning. Nah itu rumahnya Pak Dokter Tanto yang saya cerita tadi. Itu direhab diganti keramik. Nah kemudian saya tahu, saya ngomong ke Pak Dokter, terus saya ngomong sama tukang, bisa bukannya tutup-tutup, upayakan bongkarannya itu tutup, nanti saya minta. Akhirnya saya dapat, masih tak simpen sampai sekarang enggak. Jadi biar buat reparasi gitu ya? Siapa tahu ada yang rusak, saya ganti. Iya. Nah, bisa match. Iya. Tapi berarti sama-sama kuning kalau sama ya? Sama kuning. Mungkin itu karena nomor rumahnya ya Pak ya? Apa? Jadi mungkin nomor 2, nomor 4 gitu. Oh, Ya kayak gitu enggak? Enggak. Berarti emang nggak ada dasarnya gitu ya? Semuanya semuanya punya yang dulu, rumahnya yang dulu. Iya. Semuanya arsiteknya dulu. Aku masih suka. Terus sebelum ditambahi pavilion itu kalau dari ujung sana jendela dibuka, ini pintu dibuka, jendela kamar dibuka, itu dari sana bisa tembus temannya air. Kelihatan lurus sekali. Itu presisi loh. Iya, presisi. Dari rumah ke rumah itu ada patok batas. Nah, patok batas itu kalau zaman sekarang dari BDN itu kan cor-coran segi 4 itu. Ini sih patoknya batas rumah. Oh. Dan itu daerahnya sejak dibangun 1933 sampai sekarang tidak pernah kalah. Ini batas.
tapi ini berarti membatasi. Jadi kalau misalnya mengukur bangunannya dari sini ya? Ini batas antara kafling ini sama kafling. Ini kan lurus. Tiap rumah ada, Pak? Ada. Di situ ada juga. Terus di sini pernah banjir nggak, Pak? Nggak pernah. Wow. Jadi ini sal ini saluran Air. sah saluran air hujan. Ini juga sama dulu. Ini ngalir ke sana. Oh ya kan di situ juga katanya salurannya itu. Iya, irigasinya bagus. Iya, irigasinya bagus. Ini itu saluran air hujan. Itu bawah itu menggung. Kenapa dibikin ya? Dan ini karena Oh iya, kalau bersudut mungkin ada yang malah ketinggalan. Kalau itu, saya lihat dari tadi tuh apa sih, Pak? Yang kayak gini. Batu-batu yang ini. ini Iya, betul, betul itu. ini dekorasi. Dekorasi sama ini. Dan tiap rumah ada ya, Pak? Ya? Saya kayak gini. Dan ini batu ini Ya. bukan dua batu ditempel, satu batu dibentuk sudutnya. Jadi batu ini sudutnya sekian, batu ini sudutnya sudah beda lagi. Ini musuh ini paling pendek. Oh, tapi itu kan. Ini kan tambahan ini. Nah, Kalau yang ini asli. oh, berarti di bagian situ doang yang. Dan atasnya ada lagi yang ini. Ini nanti Ya, menyatu. ini. Yang paling panjang yang tengah. Kenapa gitu Pak? Jadi penyangga tengah-tengah. Oh, Tengah itu kan paling tinggi. Iya, iya. Limas kan bentuknya soalnya. Iya. Nah, padahal tuh kan kalau kelihatan dari luar mungkin kiranya tingginya cuma segini. Iya, tapi pas dilihat lagi kita lihat ternyata Lebih tinggi gitu. Space-nya kan bertambah.